Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar op-amp. Ya, jadi op-amp ini sayangnya banyak kelas yang kayaknya tidak terlalu lambat. Jadinya uh, belum sampai ke op-amp bahkan. Padahal UTS kita nanti hari hari Jumat bakalan ada op-amp. Jadi aku bakal review sedikit materinya di sini, Mbak. Nah, kayaknya aku sudah kelihatan saya simpul. Jadi jadi op-amp itu jelasnya sebetulnya lebih bagus ya kalau apa namanya kalau masih ingin tahu op-amp itu sebenarnya apa sih, itu baca Sadiku aja sih karena di Sadiku udah apa ya, rasanya udah sangat jelas op-amp itu kayak gimana, teknisnya gimana, dia cara kerjanya dan seterusnya itu ada di Sadiku. Jadi kalau mau penjelasannya lebih tepatnya ada di sana, tapi aku bakal jelasin sedikit. Jadi op-amp ini adalah sebuah elemen dalam dalam rangkaian, itu adalah sebuah elemen yang aktif karena dia itu untuk sebuah input yang diberikan, dia akan mengeluarkan sebuah output gitu. Nah, op-amp ini di sini dan biasanya di gambar-gambar rangkaian dia cuma punya 3 terminal, dia cuma punya ini inverting input namanya, non inverting input sama output. Tapi sebenarnya op-amp itu punya sampai berapa ini? Ada 6, ada 8 terminal sebetulnya. Cuma biasanya mereka nggak digambar untuk penyederhanaan, mereka tidak digambar biasanya. Jadi anyways, jadi itu adalah op-amp definisi singkatnya ya. Tapi lengkapnya ada di Sadiku. Itu sudah sangat jelas di sana. Nah, op-amp itu sebetulnya bagian dalamnya itu kompleks ya, tapi mereka itu bisa digambarkan, bisa dijadikan rangkaian ekivalennya itu bisa diganti kayak gini. Jadi mereka punya yang namanya hambatan input, hambatan output. Terus habis itu mereka punya di bagian output ini ada sebuah sumber dependent. Sumber dependent ini salah satu kutubnya dihubungkan dengan ground. Kemudian dia mengeluarkan tegangan sebesar A kali VD. VD itu adalah selisih tegangan antara non-inverting input dan si inverting input. Jadi ini kalau kalian lihat VD itu ini kan. Nah, kalau kita tahu bahwa VD itu sama dengan V2 min V1. Gitu. Jadi VD itu adalah selisih tegangan dari inputnya. Nah, open loop gain ini adalah seberapa besar si selisih tegangan ini singkatnya dikalikan, karena itu kan sifatnya op-amp ya, operational amplifier. Jadi di sini adalah sifat amplify-nya gitu. Open loop gain seberapa besar dikalikannya. Si op-amp ini menghasilkan output dari input yang diberikan, yaitu ini V2 dan V1. Nah, jadi itu op-amp. Nah, op-amp itu ada yang namanya op-amp di dunia nyata, di dunia nyata. Itu dan ini ada di Sadik juga lengkapnya bagaimana. Tapi op-amp yang di dunia nyata ya, itu open loop gain-nya biasanya ada di kalau aku bikin tabel sederhana. Nyata dan ideal. Nah, dia itu open loop gain atau A
itu biasanya ada di kisaran kalau ini merujuk ke Sadik lagi, A, kemudian ada RI kan, ada siapa? Input resistance, hambatan input. Kemudian ada hambatan output. Kemudian yang terakhir ada supply voltage. Nah, ini juga yang tidak disebut di sini ya. Jadi op-amp itu gimana dia bisa mengamplifikasi si input ini untuk menghasilkan sebuah output yang tegangannya lebih besar. Itu dia dapat energinya dari mana? Nah, dia dapat energinya itu dari yang namanya dia punya sumber yang nggak digambar di sini, tapi yang nggak digambar di sini dan biasanya di rangkaian juga nggak digambar karena diasumsikan sudah ada. Dia dapatnya dari sini. Nah, kalau kalian lihat di Sadiku itu juga ada gambarnya. Kurang lebih gambarnya itu nanti dia dihubungkan dengan sebuah baterai VCC namanya plus minus. Terus ini dihubungkan dengan ground. Uh, ya kayak gini kurang lebih. Nah, tapi ini nggak terlalu penting sih karena nanti pada saat kita melihat op-amp kita nggak bakal berurusan dengan ini karena ya toh ini juga nggak digambar dan kita apa ya nggak seberapa peduli, kita cuma asumsikan kalau ya itu ada itu apa untuk lingkup ini karena ini kan masih belum ke dalam banget kan, tentang op-ampnya. Nah, jadi op-amp itu punya beberapa yang op-amp yang nyata ya itu punya jangkauan untuk nilai-nilai ini A, RI, dan F0. Nah, ini biasanya 10,8. Nah, ini A itu kan nggak ada satuannya, cuma bilangan pengalih misalnya. Kemudian si input resistansinya tentu saja. Nah, ini itu jumlahnya harus ya Pak magnitudonya harus besar. Segini 10,15 10,13 ohm. Terus outputnya biasanya 100 ohm. Nah, idealnya adalah dia tak hingga output loop gain-nya tak hingga. Ini tak hingga apa hambatannya tak hingga juga. Kemudian R0-nya adalah 0. Nah, gitu. Jadi ini jadi kalau op-amp yang nyata itu kayak gini, kisaran itunya. Op-amp yang ideal kayak gini. Nah, fakta bahwa op-amp yang ideal itu hanya tak hingga, RI-nya tak hingga, R0-nya 0, itu memiliki beberapa apa implikasi ya. Jadi dan aku nggak bakal sentuh apa namanya soal yang op-amp nyata ya karena di Sadiku ada soal op-amp nyata cuma di bagian awal dari bab 5 ini cuma dengan cepat mereka langsung buku ini langsung lompat ke op-amp ideal karena memang op-amp ideal lebih mudah ngitungnya dan juga nggak terlalu jauh dari apa op-amp nyata hasil perhitungannya jadi mereka lebih disukai untuk perhitungan. Dan kita juga di buku Sadiku ini mayoritas diasumsikan op-amp-nya ideal. Nah, implikasinya adalah ini ada penjelasan juga di Sadiku sangat lengkap di sini. Buku ini memang sangat lengkap menjelaskan semua. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, aku di sini nyebutin kalau dia ada I1 dan I2 yang masuk, ya kan. Nah, kalau op-amp ideal itu mereka nggak ada arus yang masuk. Kenapa kok arus yang masuk nggak ada? Karena di sini itu hambatannya tak hingga. Nah, kalau hambatannya tak hingga di situ, di sini ya, di sini hambatannya itu tak hingga, maka tentu saja ini si bagian apa bagian ini akan bertindak layaknya sebuah open circuit kan. Dan kalau open circuit, kalau kita kembali ke bab 1, dia nggak bakalan dilewati arus. Ya, ini nggak bakalan dilewati arus, sehingga arus yang di sini 0, yang di sini juga 0. Nah, yang kedua adalah karena apa namanya voltasenya. Voltase antara apa misalnya ya ini kan VD ya. VD itunya tak hingga. Ini VD kayak gini tak hingga. Nah, implikasi lainnya adalah si VD ini akan sama dengan 0. Kenapa? Karena V1 ini
V1 dan V2 ini akan sama. V1 sama dengan V2 sehingga VD sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, di sini kan op-amp itu menerima sebuah input sekian, V sekian, V1 sekian, V2 sekian, I1 sekian, I2 sekian, kemudian di multiply, di amplify, menjadi sebuah output yang lebih besar. Nah ini kalau misal VD-nya 0, terus bukannya berarti outputnya juga 0, ya kan? Karena 0 kali apapun itu nggak ada nilainya, gitu kan? Tapi tapi ini katakanlah V output ya, V output. Karena ingat juga kalau kita itu kan si mana input resistance, output resistannya ini kan 0, ya, 0 ohm. Ini jadi jelas R0-nya 0 ohm, jadinya di sini 0. Nah, karena 0, karena si R0-nya 0, maka ini AVD kan. Nah, berarti V0-nya sama dengan A dikalikan VD. Nah, kalau misalnya R0-nya, kalau misalnya VD-nya 0, terus bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan output, ya kan? Nah, VD-nya memang 0. Oke, benar. Ini aku tukar biar nggak bingung. VD kali A. VD-nya memang 0, benar. Tapi ingat bahwa A ini tak hingga. Nah, akhirnya kita mendapatkan bentuk tak tentu. Lihat, 0 kali tak hingga. Nah, 0 kali tak hingga ini tak tentu, sehingga V output-nya bisa menjadi nilai berapa saja. Ya ini memang agak membangunkan ya. Tapi ya itu dosenku jelasinnya kayak gitu. Penjelasan matematisnya kenapa kok ini 0, tapi kok dia masih bisa ngeluarin output ya karena hanya tak hingga. Jadi ya bentuk tak tentu dia bisa berapa aja si outputnya. Jadi gitu. Anyways, jadi ini adalah ini fakta bahwa V1 sama dengan V2. Dan fakta bahwa I1 sama dengan 0 dan I2 sama dengan 0, ini adalah persamaan yang bakalan kita pakai terus ketika kita menganalisis sebuah rangkaian yang memiliki sebuah op-amp. Nah, jadi dan ini bakal kita pegang terus. Jadi kita kalau apa mungkin ada pertanyaan? Sadiko ada innovation. Aku nggak tahu. Aku punyanya buku fisiknya ini bahasa Inggris nih. Tapi ya, aku nggak tahu sih kalau ada innovation. Oke, jadi kalau belum ada pertanyaan tentang si op-amp ini, kita lanjut ke soal pertama. Nah, soal pertama kita disuruh mencari apa? Kita disuruh mencari V0. Jadi di sini ada dua terminal ya, ini dan ini. Kemudian kita disuruh mencari tegangan di antaranya, kurang lebih begitu. Nah, kita mulai dengan aku sudah gambar sirkuitnya lagi dulu. Nah, aku mulai dengan menggambarkan node-nya dulu, menamai node-nya dulu. Yang terminal negatif adalah A, terminal positif ada B. Nah, kita tahu bahwa V0 sama dengan VB min VA karena terminal positif kurang terminal negatif. Oke, jadi yang pertama itu. Kemudian kita sekarang kita sekarang mulai dengan node analysis. Nah, kita mulai dari ini. Ini sebut saja C ya, node C. Nah, node C itu kalau kita perhatikan dia punya arus yang masuk sebesar 1 miliampere. Nah, aku sebut 1 per K. K itu berapa? K itu adalah 1000. 1/1000, 1 mili, ya jelas lah. Nah, karena dia masuk, nah kayak ini pengantar juga ya. Aku bakal kalian lihat di bit.ly pembahasan semua soal di sini. Itu ada pembahasan, ya aku lanjut ini terus. Ada pembahasan pertama ya, tulis pertama yang tulis sama Kenneth dan kawan-kawan. Di situ di sini Kenneth menggunakan node analysis di mana dia mengasumsikan semua arus keluar. Ini kalau kalian bisa lihat sendiri gimana caranya mengasumsikan semua arus keluar. Dan ini juga bakal aku pakai di sini
Jadi kita asumsikan arusnya semuanya keluar. Nah, tapi kita tahu bahwa si 1 mA ini masuk ke node C kan. Nah, jadi karena hal tersebut maka kita sebut dia sebagai negatif. Dan satu hal juga tentang metode analisis node, kalau kita masukkan semua arus keluar, kita nggak menyentuh ruas kanan sama sekali, kita cuma main di ruas kiri doang. Oke, jadi ini sama dengan nol. Nah, oke, jadi arus yang ini udah. Sekarang kita lanjut ke ini, arus yang ke yang ini. Plus VC min VB per 0, per 2. Nah, tapi di sini lihat, di sini ada satu cabang lagi kan yang masuk OPM. Nah, ingat bahwa I1 sama dengan 0. Maka di sini tidak ada arus. Di sini tidak ada arus. Sama halnya di sini juga tidak ada arus. Maka kita bisa melanjutkan dengan apa namanya? Kita bisa lanjutkan analisis ini. Nah, jadi tampak di sini bahwa, dan ini jelas ya kenapa kok ini VB, ini kan paralel ya dengan si node B. Jadi kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ada 3 variabel, tapi kita cuma ada 2 variabel ya di sini, VC dan VB, tapi kita cuma punya satu persamaan. Nah, ingat bahwa kembali lagi ke sini. Ingat bahwa V1 sama dengan V2. V di sini sama dengan V di sini. Nah, maka VC itu sama dengan, kalau kita lihat ya, A ini paralel dengan ini. Oke, jadi ini itu juga terekstensi dari A. Maka VC sama dengan VA. Sekarang kita bisa substitusikan ke sini, min seperka plus VA min VB per 2 sama dengan 0, VA min VB per 2 sama dengan 1 per K. Nah, kita tahu bahwa VO sama dengan VB min VA. Maka ini VB min VA per 2 sama dengan 1 per K. VO-nya kita substitusikan. V0 per 2 sama dengan 1 per K. V0-nya ketemu 2 per K. Nah, 2 per K, 2 per 1000, berarti 2 milivolt. Udah. Dan ingat yang ditanyakan V0 juga. Jadi itu. Kita dapat sekarang V0-nya sekian. Oke, ada yang mau ditanya ini? Kenapa bisa seperka? Seperka ini kan? Kenapa bisa seperka? Enggak ada ground. Yang A ini. Kita bicara yang A. A nggak pakai ground ya. Min V0 yang mana tuh? Ini ya. VA min. Oh iya, benar sekali. Ini harusnya benar-benar. VC min VB, VA min VB. Benar-benar. Ini harusnya, ini kan VB min VA kan, kita kalikan -1, supaya dia jadi VB min VA, terus nanti sama dengan V0 kan. Akhirnya ini jadi min seperka, ya benar-benar, thank you. Harusnya berarti jadinya min 2 per K, ini jadinya min 2 milivolt. Oke, thank you. Jadi, kenapa I-nya di situ sama dengan 0? Ini kembali lagi ke sini ya. Op-amp ideal, itu hambatan yang di sini, hambatan inputnya, itu tak hingga. Ini op-amp ideal. Hambatan inputnya tak hingga. Kenapa tak hingga? Ya itu udah dari sananya. Tak hingga. Nah, karena tak hingga, maka arus yang mengalir di sini itu nggak ada. Karena kenapa kok nggak ada ya? Karena kalau tak hingga, hambatan tak hingga, itu kan dia berlaku seperti layaknya sebuah open circuit kan. Ya kalau kayak gini, harusnya ya nggak ngalir ke situ. Kita ingat kembali tentang current division dari bab 1. Kalau hambatannya ada yang tak hingga, itu ya nggak dilewati sama si arusnya. Gitu. Akhirnya ya I1 sama dengan 0, I2 sama dengan 0. Ini itu suatu hal yang kayak yang tadi aku bilang, 3 persamaan ini, I1 sama dengan 0, I2 sama dengan 0. V1 sama dengan V2 itu bakal dipakai terus ketika kita menganalisis sebuah rangkaian yang ada op-ampnya. Gitu. Nah, kenapa bisa seperka? Ya ini kan 1 miliampere, 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Aku tulis 1 per K, K itu 1000, supaya gampang. VC sama dengan VA itu karena ini.
V1 sama dengan V2 kan. Ingat ini aku sebut lagi ya. Ini bakal kita terus. V1 sama dengan V2. Berarti kan tegangan di terminal ini di yang apa masuk ke si non inverting input sama dengan tegangan yang masuk ke non inverting input. Nah, bukan tegangan yang masuk, tapi tegangan di inverting input itu sama dengan tegangan di non inverting input. Nah, kita tahu bahwa di sini itu tegangannya kan VC ya. Sementara di sini itu tegangannya VA. Kenapa kok ini tegangannya VA? Karena ini kan paralel dengan ini. Terus habis itu dari sini ke sini kan nggak ada apa, jadi ya tegangannya sama gitu. Nah, gitu sih. Terus akhirnya kan ini VA, karena V1 sama dengan V2, maka VC sama dengan VA. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Bang, mau nanya. Ya? Coba yang naik tadi ntar. Hmm? Itu kenapa dia min 1K ya gitu ya? Kayak yang aku jelaskan tadi, kita menggunakan metode analisisnya yang ini, yang seperti digunakan Kenneth di pembahasan kuis pertama, yang bisa diakses di sini, di awal pembahasan soal. Jadi di caranya ini cara yang diajarin dosennya Kenneth dan aku adopsi karena memang gampang bikin analisis jadi jauh lebih gampang karena kita nggak usah asumsikan arah arus sama sekali. Kita mengasumsikan kalau arah arusnya itu semuanya keluar. Sehingga kalau kita lihat di sini, persamaannya semuanya ada di ruas kiri doang kan. Nah, gitu. Dan kita mengasumsikan semuanya keluar kayak kalau kita lihat di sini ini kurang jelas kayaknya. Oke, ini V1 min 0, V1 min, V1 min, V2 min, V2 min. Ini kita mengasumsikan arusnya keluar semua. Nah, jadi tapi kita tahu kalau si 1 mA ini masuk kan. Kita tahu ini arahnya udah jelas kan, masuk. Nah, kalau di cara ini, kalau misal arusnya ternyata masuk, sementara kita di sini ingin mengasumsikan kalau semua arusnya keluar, maka ya kita taruh dia di ruas kiri juga, cuma ada minusnya gitu. Uh, ada yang apa menjawab? Oke, anyways. Jadi itu alasannya. Nah, bukannya harusnya V doang ya, bukan milivolt. Ini ada satu perkanya, ada 1000 di sini. Ini 1000. Resistannya berapa ohm? Bentar. Bentar, ini dari Sadiku kan. Jadi aku juga ada buku fisiknya di sini. Oke, ini. Jadi soal 5.8. Oh ya, benar. Ya, itu harusnya 2K ohm. Benar, benar. Sorry. Ya, ini harusnya 2K, 2K, 2K. Ini nanti kecoret kayaknya ya. Habis itu jadi min 2K. Ya, benar. Thank you. Mau nanya VO itu minus, berarti itu digambar kebalik ya. Kayaknya enggak. Itu memang gitu. VO itu memang bisa minus. Karena ini tuh yang aku nggak tahu sih kalau ini, tapi memang VO itu bisa minus. Apa kayak tegangan yang dikeluarkan sama si apa si op-amp ini memang bisa minus. Memang itu namanya inverting kalau nggak salah, inverting op-amp. Itu memang bisa minus, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi kalau nggak ada yang tanya lagi, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini yang tadi yang A ya, 5.8 yang A. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Nah, ini lebih tampak lebih tricky karena di sini ada lebih ya gitulah. Anyways, jadi ini V0 ya. Oh enggak, bukan. Ini bukan V0. Kalau kita perhatikan dia nominalnya nggak nyambung kemana-mana. Oke. Jadi kita anggap kalau ini karena ini kan uh, paralel dengan ini ya. Kita anggap ini itu adalah node B misalnya. Kemudian ini node C, ini A, terus ini D. Nah, kita kumpulkan dulu semua hal yang kita tahu. Kita tahu bahwa karena ini sekali lagi ideal, VA sama dengan VD, kemudian VD
kurangi 0 sama dengan 1 volt. Karena ini kan VD, ini ground, sehingga ya VD-nya 1 volt. Sehingga VD-nya 1 volt. Nah, kita tahu ini, terus habis itu, kita juga tahu bahwa VA kurangi VC sama dengan 2 volt. Kemudian kita juga tahu bahwa arus yang mengalir di sini itu 0. Dan kalau kita mengacu pada KCL, arus yang ada di sini juga 0, arus yang di sini juga 0, arus yang di sini juga 0. Harusnya nggak ada kayaknya. Karena kalau kita ikut siapa prinsip dari ideal op amp itu harusnya di sini arus itu nggak ada, di sini juga harusnya nggak ada, dan karena ini seri, berarti di sini harus nggak ada dan di sini harus juga nggak ada gitu. Nah, jadi enggak. Ya kayaknya harusnya nggak ada, tapi kita coba hitung dulu. Itu untuk ideal. VA sama dengan V1 sama dengan V2 ini untuk op amp ideal. Hanya saja untuk kebanyakan di Sadiku juga disebutin kalau apa untuk sisa bab ini diasumsikan op amp-nya ideal gitu. Ya itu untuk ideal. Cuma biasanya yang kita hitung ideal jadi ya gitu. Anyways, jadi kita mulai hitung sekarang. Kita pakai KCL biasa. Jadi bentar, yang ditanya apa sih? Yang ditanya kan fenol. Fenol tentu saja adalah VB min VA. Nah, bentar, VB min 0. Maka V0 sama dengan VB. Sekarang tugas kita adalah mencari si VB-nya. Nah, kita tahu sekarang bahwa VA itu kan sama dengan VD. VD-nya 1 volt. Berarti VA sama dengan VD kan. Nah, berarti kan VA-nya 1 volt. Ya. Nah, VA-nya 1 volt. Kemudian kita juga tahu bahwa di sini itu tidak ada arus, ya kan? Dari VA ke di sini nggak ada arus. Berarti karena ya itu tadi kayak aku bilang, ini seri juga nggak ada arus, ini juga nggak ada arus, ini juga nggak ada arus. Nah, berarti apa artinya? VB min VC per 10K ohm. 10K. Itu sama dengan 0. Arusnya nggak ada. Berarti VB sama dengan VC. Nah, oke, berarti kan VB sama dengan VC. Sementara kita tahu bahwa VA min VC itu sama dengan 5 volt. Nah, kalau VA min VC itu sama dengan 2 volt, berarti VA kurangi VB sama dengan 2 volt juga. Dan kita tahu nilai VA. Kita tahu nilai VA itu 1 volt. 1 min VB sama dengan 2 volt. 1 min VB sama dengan 2. Berarti VB sama dengan, min VB sama dengan 2 min 1. VB sama dengan min 1. VB sama dengan min 1 volt. Kita udah dapat VB-nya sekian. Nah, kita tahu bahwa V0 itu sama dengan VB. Berarti ya V0-nya juga min 1 volt. Udah. Gitu. Jadi karena kita tahu arus di sini nggak ada, karena tadi aku mau nyoba not analisis tapi baru ingat kalau arusnya kan nggak ada. Jadi ya udah kita samakan aja arusnya. VB min VC sama dengan 0. VB min VC per 10K. Arus yang harusnya ada di sini itu 0. Ya udah berarti beda potensial antara VB dan VC harusnya sama kan. Kalau kita berpegang ke prinsip kalau nggak ada arus ya udah kita nanti dapat ini terus substitusikan ini semua nanti dapat V0 sama dengan min 1 volt. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Ya ini memang oke. Jadi oke, jadi aku ulang bentar. Jadi bentar, ada yang raise ya? Ya silakan. Ya, permisi mau nanya itu mau ngeliat lagi itu dasar-dasar persamaan-persamaan dasarnya yang untuk op-amp ini apa aja tadi? Ini OPM ideal. Kita di sini berurusan dengan OPM ideal. Ini ya, ini ya. Ini satu sama dengan beda. Oh, itu kalau nggak salah ada di atasnya lagi yang ada R sama dengan tak hingga itu tadi. Iya, ya, ini. Ini tuh alasan kenapa kok si OPM ideal punya persamaan-persamaan yang tadi. R sama dengan tak hingga. Ya, jadi gitu sih.
Baik, terima kasih. Nah, oke, anyways, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Ya, ini benar. Kalau gitu aku coba ulangi ya. Kayaknya ada yang tak benar. Jadi kita ingat bahwa arus di sini kan nol. Berarti arus di sini juga nol. Arus di C dari B ke C ini juga nol. I sama dengan nol. Nah, berarti kan VB dikurangi VC per 10K itu sama dengan nol. Berarti kan VB sama dengan VC. Nah, kita di sini tuh ingin mencari si VB. Karena kita tahu bahwa V0 itu sama dengan VB kurangi nol. Karena VB ini kan terhubung dengan ground ya salah satunya. Jadi VB kurangi nol sama dengan si V0 ini. Nah, kita udah dapat VB. Kita tahu sekarang kalau VB itu sama dengan VC. Terus kita juga tahu bahwa VA sama dengan 1 volt, sementara VA min VC sama dengan 2 volt. Nah, kita tahu berarti sekarang kalau VC itu sama dengan VA min 2. Nah, VA-nya itu 1, jadi 1 min 2 sama dengan min 1 volt. Gitu. Nah, oke. Jadi itu yang nomor tadi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini lebih kompleks ya. Tapi kita sekali lagi pakai not analisis di sini. Oke, jadi yang pertama, itu, enggak, aku besarin. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa ini itu nol kan. Tegangan di sini nol kan. Di not inilah, itu nol. Karena dia tersambung dengan ground. Nah, maka tegangan di sini, katakanlah ini not C, itu juga nol. Ini A, bentar, ini aku namain B, A, kita tahu VB-nya 0, kita tahu V0 sama dengan VA min VB, VAB-nya 0, sehingga ini VA. Oke, kita tahu kalau sekarang kalau VC itu 0 nilainya. Dari prinsip OP media yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal melakukan not analisis untuk sisanya ini. Oke, kita tahu ini misalkan D ya. Sekarang kita tinjau not D. VD itu ada berapa? Ada min 2 per K. Ada arus yang masuk sebesar 2 mA. Yang kedua ada VD kurangi 0 per 5K. Ada arus yang ke sini, dan dia terhubung dengan ground, jadi ini 0. Ditambah VD min VC per 20K. Nah, VC itu 0, kita udah tahu itu. Tapi aku di sini mau dapat persamanya dulu, baru nanti substitusikan supaya nanti kalau ada kesalahan tidak teliti atau semacamnya kita bisa lebih mudah mendebug kita tadi salah di mana, salah masukin di mana. Jadi nanti kita substitusikan. Oke, jadi VD, VC. Nah, ini ada not satu lagi harusnya ada E, sebut saja E ya. VD min VC per 20K. Kemudian ada VD min VE per 10K sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan semua dengan 20K. Kemudian nanti dapat 2 VD min 2 VE sama dengan 0. Ini VD min VC. Ini VD. Ya, ini 4 VD. Terus ini min 20. Oke, kita dapat persamaan ini. Sekarang kita sederhanakan 4 plus 1 plus 2, 7 VD, min VC, min 2 VE, sama dengan 20. Oke, kita udah selesai meninjau not P. Sekarang kita tinjau not yang lainnya. Kita mulai dari not E dulu. Nah, not E, ini juga salah satu hal yang penting ya. Kita perhatikan ya, bahwa arus di sini itu 0. 40. Oh ya, benar. Sorry. Ya, ini sering nggak. Jadi harus. I sama dengan 0, berarti kan arus dari sini VD min VC, arus yang dari VD ya dari D ke C itu kan sama dengan C ke E ya. Kenapa? Karena di sini arusnya nggak ada. Kalau kita gambarkan persamaannya ya, ini kan jadi VC min VD per 20K. Kalau kita tinjau not C ya, tinjau not C, VC min VD per 20K, ini VC min VE per 10K sama dengan 0. Karena di sini nggak ada arus. Kita kembali ke fakta yang sudah aku sebutkan tentang OPM ujian. Jadi kita dapat ini untuk not C. Nah, sekarang kita dapatkan bersama dengan tulis VC min VD plus 2 VC min 2 VE sama dengan 0. Ini jadinya min VD min 2 VE plus 3 VC sama dengan 0. Nah,
Oke, kita dapat itu. Terus kita sekarang tinggal melihat node E. Jadi kalau node E ini jelas ya, kalau di sini tuh nggak ada arus. Kenapa kok nggak ada arus? Di sini ya ini open circuit kan. Jadi ya nggak ada apa-apa gitu. Ini open circuit kan nggak ada hambatan apa ya, jadi ya udah nggak ada arus gitu. Nah, sebentar. Output voltage V0. Oke. Nah, V0-nya kan VA min VB, kita udah tahu kalau dia ini 0, maka ini juga 0. Sekarang kita tinggal selesaikan dulu persamaannya. Nah, kita tahu kalau VD-nya 0 kan. Jadi kita masukkan dulu min VD, min 2 VE, plus 3 V. Ini kan jadinya 0 ya, 3 VD-nya 0. Jadinya min VD, min 2 VE, terus habis itu 7 VD, min 2 VE, sama dengan 40. Oke, kita dapatkan bahwa 2 VE itu sama dengan min VD. Berarti ini min VD sama dengan 40, VD-nya sekian, 7 VD. Nah, ini jadinya 8 VD sama 40, VD-nya 5 volt. Nah, kita substitusikan ke sini, nanti dapat VE sama dengan min 5 per 2 volt. Oke. Kita udah dapat ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa VA itu sama dengan VE. Kenapa? Karena yang pertama ini paralel kan, ini bisa digabungin sama ini. Nah, antara ini dan ini itu kan nggak ada apa-apa. Berarti ya sudah, ini nggak VE sama dengan VA. Nah, karena VE sama dengan VA, maka kita dapatkan bahwa VA sama dengan min 5 per 2 volt. Dan kita dapatkan juga bahwa V0 itu sama dengan VA. Berarti V0 sama dengan min 5 per 2 volt. Nah, udah selesai, dapat VO-nya sekian. VC sama dengan 0 itu karena I, bukan. VC sama dengan 0 itu karena ini. Lihat, ini kan, ini tuh potensialnya 0. Kenapa? Karena dia sama ground. Ground itu potensialnya 0, berarti titik ini juga 0, titik yang ini. Berarti kalau titik ini 0, VC juga 0. Kenapa kok VC-nya 0? Kita kembali ke persamaan yang ini. V1 sama dengan V2. Ini sama dengan ini. Kalau yang V2-nya 0, ya berarti V1-nya juga 0. Gitu. Dan dalam kasus ini, V1-nya adalah VC. Gitu. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke... Oh, bentar. Iya, ya, ada apa? Maaf, aku masih belum paham kenapa VE-nya sama dengan VA tadi. Jadi kan A itu paralel dengan titik ini. Aku nggak perlu namain ya. Pokoknya dia paralel dengan titik ini ya. Si A itu bukan paralel. Si A, node A ini kan nggak ada hambatan, nggak ada komponen apa-apa kan di antaranya. Jadi kan ini sama ya potensialnya. Oke. Nah, antara titik ini dengan si E itu juga nggak ada apa-apa. Nggak ada komponen apa-apa. Ya sudah. Berarti dia potensialnya juga sama. Akhirnya karena A sama dengan titik ini sama dengan E, berarti E sama dengan A. Nah, apakah menjawab? Baik, terima kasih. Oke. Oke, kalau nggak ada yang resen lagi, oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini lebih kompleks ya. Sekarang ada sumber tegangan. Nggak cuma ground doang. Dan di sini kalau kita lihat juga tampak bahwa soal ini bakalan nguli karena ada 3 anak soal. Tapi di sini aku akan sebelumnya aku jelaskan dulu maksud soalnya. Jadi maksud soal ini itu adalah si rangkaian yang ini itu bisa dihubungkan dengan beberapa cara. Kita bisa, jadi bisa jadi bisa yang pertama itu dia dihubungkan dengan satu kayak gini. Nah, selanjutnya ada dia si rangkaian ini dihubungkan kayak gini. Jadinya ini nanti nyambung ke 80 k ohm. Yang ini diabaikan ya. Yang nggak terhubung ini nanti diabaikan. Kenapa? Karena ini open circuit, nggak ada arus yang lewat sana. Jadi ya udah nggak kenapa-napa mereka dianggap nggak ada. Nah, selanjutnya kita yang ketiga itu adalah ini disambungkan begini.
Mm-mm. Ya, jadi kayak gitu. Sebenarnya itu sih interpretasiku dari soal ini, tapi memang agaknya kurang jelas di soal ini saklarnya itu yang mana. Tapi aku interpretasi anggap kayak gitu. Soal ini tuh menyuruh kita mencari besar V0 per VI kalau misalnya hambatannya diganti yang ada di sini. Jadi dia itu bisa, jadi aku ulangi. Ada yang nanya tentang switch-nya. Jadi kasus pertama itu dia dihubungin kayak gini, benar-benar kayak gini. Jadi yang ini nanti bisa diabaikan. Kenapa? Karena ini kan open circuit ya. Mereka nyambung sini, nggak nyambung kemana-mana. Jadi mereka open circuit, mereka diabaikan. Yang 2 sama 3 itu diabaikan. Nah, yang kasus kedua itu ini tetap ya. Ini sekarang yang satu diputus, yang 12 k ohm ini diputus. Terus yang 80 k ohm ini disambungkan kayak gini. Nah, nantinya ini itu bakal diabaikan. Kemudian kasus yang ketiga, yang terakhir adalah ini itu bakalan yang disambung adalah yang ketiga. Terus yang ini nanti bakal diabaikan karena ya itu tadi ini open circuit kan, ini nggak nyambung kemana-mana jadi bisa diabaikan. Gitu. Kasus switch-nya begitu. Nah, tentunya nguli ya, kalau misal kita harus melakukan perhitungan 3 kali, maka kita bisa apa ya, mengabstraksikan si hambatan yang ada di sini. Kita anggap mereka R, dan kita kerjakan R dulu. Kita anggap mereka R, kita nggak tahu ini hambatannya berapa, pokoknya R. Nah, jadi kita mulai dari situ. Kita anggap ini hambatan apapun yang dihubungkan di sini, di cabang ini, entah itu 12, 80 atau 2 juta ohm, itu R. Kayak gitu. Nah, kita mulai dari situ. Nah, sekarang kita lihat dia minta V0 per VI kan. Kita ingat lagi prinsipnya, karena ini 0, ini terhubungan dengan ground, maka di sini 0. Tegangannya 0. Tegangannya 0. Nah, maka di sini sebut saja node C ya, maka VC juga 0. Nah, oke, jadi sekarang kita tahu bahwa VC itu sama dengan 0. Nah, kita lanjut, misalkan ini node B. Nah, kita tahu bahwa V0 itu sama dengan VB min 0, karena ini VB, ini tersambung ke ground, kemudian ini sama dengan VB. Nah, kita udah dapat itu. Terus habis itu ini kan VC ya. VC-nya udah dapat. Nah, kita juga tahu bahwa ke dalam op-amp ini itu nggak ada arus. Sehingga ya berarti arus yang mengalir dari sini itu pasti sama dengan arus yang mengalir dari C ke B melalui hambatan R ini. Hambatan R yang barusan kita abstraksikan, kita anggap R, kita nggak peduli nilainya dulu. Jadi kayak gitu. Kita sekarang tinjau node C. Berarti di node C ada VC, kita udah tahu ya VC-nya, tapi ya, yang bilang tadi nanti kita substitusikan, baru kita dapatkan persamaannya dulu, baru habis itu kita substitusikan. Oke, jadi VC min VI per 5K ditambah VC min VB per R. Nah, R itu yang ini, kita abstraksikan kan ini, kita nggak tahu R berapa, pokoknya R. Jadi terus habis itu 0, VC min VI, terus habis itu nanti dapat ini kalikan R ya. Ini jadi agak sulit sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini VC per 5K plus VC per R min VI min VB ini per R per 5K. Oke, kita dapat ini sekarang VC-nya bisa kita ubah 1 per 5K plus 1 per R. Kayak gini. Nah, kita udah dapat persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah ini, VB. Nah, benar, persamaan yang kedua itu kita udah tahu kalau VC-nya 0. Ya udah, sekarang berarti kita bisa menghitung apa namanya? Kita bisa menghitung si kita enggak. Ini kan yang ditanyakan V0 per VI ya. Kita udah tahu kalau V0-nya VB. Ya udah, berarti kita tinggal nyari perbandingan antara dua variabel ini. Kita masukkan sekarang 0 kalikan 1 per 5K plus R, 1 per R, min sama dengan VI. Ini aku pindah ruasnya. VI per 5K plus VB per R. Akhirnya ketemu ini 0 sama dengan, berarti kan ini 0 ya.
Lanjut, VI per 5K plus VB per R. Ini min VB per R, ini VI per 5K, ini, nah kita kan V0 kan sama dengan VB ya. Ya udah kita substitusikan VB-nya, V0 per VI sama dengan min R per 5K. Oke, jadi min-nya pindah, ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. Oke, jadi kita udah dapat V0 sekian. Kita tinggal akarnya 12K, berarti V0 per VI sama dengan min 12K per 5K sama dengan kenapa V0 sama dengan V. Bentar, ada yang nanya kenapa kok V0 sama dengan VB? Ya ini kan V0. Ini VB, ini ground. Berarti kan di sini tegangannya 0 ya. Ya udah berarti V0 sama dengan VB min 0, ini VB. VB kurang 0 sama dengan VB. Jadinya V0 sama dengan VB kita bisa substitusikan ke sini akhirnya. Gitu. Oke, jadi lanjut V0 per VI min 12K per 5K, akhirnya min 2,4 volt. Kemudian untuk yang B, R-nya sama dengan ini kan, 80K. Akhirnya kita 80K ohm. Jangan lupa satuan. V0 per VI sama dengan min 80K per 5K sama dengan min 16 volt, min 16 volt ya. Terus habis itu yang C itu R-nya 2 juta. Sebut saja ya R-nya 2M lah, 2M ohm, 2 million. V0 per VI sama dengan min, ini aku jabarin ya, K-nya jadi 1000, M-nya jadi 10 pangkat 6. Min 2 kali 10 pangkat 6 per 5 kali 10 pangkat 3, ini nanti jadi min 2000 per 5, akhirnya ketemu min 400 volt. Nah, itu ketemu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ini lebih cepat sih kalau ngerjain kayak gini. Jadi kita nggak usah ulang perhitungan yang sama, kita tinggal masukin aja nilainya. Oke, jadi kalau oke, bentar. Kalau di resistor yang V0 tanda balik atas tanda balik bawah plus tetap. Oh enggak, kalau misalnya V0 itu ini ditukar polaritasnya, jadi yang atas itu minus sementara yang bawah itu plus, maka dia nanti jadi V0-nya jadi non VB. Ininya min VB gitu. Ya, polaritas itu penting, jangan sampai ketukar karena mereka nggak bisa diabaikan. Jadi nggak, misalnya ditukar polaritasnya ya, jadinya 0 min VB, akhirnya V0 sama dengan min VB. Ada yang nanya soal kalau misalnya ditukar. Gitu sih. Ada absen lain mungkin? Oke, jadi kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang lebih kompleks lagi. Nah, kali ini aku perjelas ya. Ini VI, tulisannya jelas. Ini VI ya. Nah, kemudian ini VI. Nah, ini sebut saja A dan B. Kita tahu bahwa V0 sama dengan VA min VB. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya V0. Yang ditanya V0 per VI. Misalkan ini tuh C. Dan misalkan ini tuh D. Kemudian kita tahu ini ground ya. Ini sebentar. Ini si B ini extend ke sini. Karena ini itu kan titik-titik ini kan semuanya saling paralel ya. Jadi mereka sama-sama node B lah kurang lebih tegangannya. Potensial di sana sama dengan node B. Nah, oke. Jadi kita tahu. Jadi kita juga tahu bahwa VC sama dengan VD. Karena tadi ideal of M faktanya begitu, V1 sama dengan V2, berarti VC sama dengan VD. Kemudian kita juga tahu arus di sini 0. Arus di sini juga 0. Nah,
Oke, sekarang kita bisa mulai node analysis. Kita tahu bahwa kita sekarang tinjau node C dulu. VI kurangi VC per R1 sama dengan plus VC kurangi kurangi 0 per R2 sama dengan 0. Nah, kita nanti dapat V ini persamaan ini yang pertama yang node C. Kemudian kita dapatkan juga bahwa nah ini nggak ada arus di sini kan, jadi ya udah berarti spesi sukunya cuma dapat dua doang, V min VC sama VC min 0. Nah, selanjutnya VD min VA per R2 ini kan sama ya, sama ini nggak ada apa elemen di sini, jadi ya udah VA extend ke sini lah. Nah, berarti VD min VA per R2 plus VD min 0 per R1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita udah dapat ini, sekarang kita bisa substitusikan. Kita anggaplah apa ini? VC sama dengan VC min VI, kenapa? Oh ya benar. Ini VC min VI. Karena itu tadi, asumsi semua harus keluar. Benar. Thank you. Jadi kita dapat persamaan ini dulu, VC min VI per R1. VC min VI per R1 plus VC per R2 sama dengan 0. Kemudian ini juga kita sederhanakan. Oke, kita dapat ini. Nah, sekarang yang kita cari itu apa sih? V0 per VI. Karena yang kita cari V0 per VI, berarti kita harus substitusikan salah satu VC atau VD. Nah, kita misalkan ini VD ya. Kita ganti VD. Ini kayaknya lebih gampang. Oh, nggak sama ini sih. VD min VD per R1 min VI per R1 plus VD per R2 sama dengan 0. Akhirnya dapat VD 1 per R1 plus 1 per R2 sama dengan VI per R1. Kita dapat itu. Sekarang kita tahu bahwa ini aku belum selesai. Ini harusnya VO sama dengan VA min VB kan. VA min VB, VB-nya 0, berarti ini VA. Oke. Jadi kenapa V min VA? Ini kan D ada arus keluar ke A. Dan ini karena di antara A dan ini itu nggak ada nggak ada elemen apapun, jadi ini tegangannya sama. Nah, karena tegangannya sama, kita bisa anggap ini sebagai VA juga. Gitu. Ini ya, ini kanan ini kan. Oke, jadi kita lanjut. VD min VA per R2 plus VD per R1. Oke, jadi VD 1 per R1 plus 1 per R2 sama dengan VA per R2. Ini tinggal aljabar ya, ini VA-nya pindah ke sini. Nah, terus habis itu kita udah dapat dua persamaan ini kan, kita bisa substitusikan sekarang VD-nya. Ini sama-sama 1 per R1 plus 1 per R2, ini juga sama-sama 1 per R1 plus 1 per R2. Akhirnya kita dapat VI per R1 sama dengan VA per R2. Nah, akhirnya dapat VI per VA sama dengan R1 per R2. Nah, bentar yang tanya saya mau. Oke, bentar. VA per VI sama dengan R2 per R1. Kita tahu kalau VA itu sama dengan V0, sehingga kita bisa substitusikan V0 per VI sama dengan R2 per R1. Udah, dapat. Ya, ini memang nggak disebutin sih. Kita kayaknya memang jauh. Ini soal 5.29 itu kan soal ganjil. Jadi ada kunjauannya di Sadiku di halaman-halaman terakhir. Nah, itu memang dijawabnya dalam variabel dan benar ketemunya R2/1 sesuai kunjau Sadiku. Di Sadiku ada untuk soal-soal ganjil. Ini kan 29 ganjil kan. Jadi ada jawabannya di Sadiku. Itu. Oke, jadi kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini juga semakin tricky ya. Ini kayak gini bentukannya. Nah, yang kita tahu ya, V2 sama dengan V1. Karena itu tadi ideal op amp kan, ini nyambung ke sini, ini sama dengan tegangan di sini. Tegangan di sini itu apa? V2. Ya udah berarti V2 sama dengan V1. Karena ini kan
ini nyambung, dan karena ideal op amp, maka mereka sama. Tegangan di dua inputnya sama. Gitu. Oke, jadi kita udah dapat V2 sama dengan V1. Kemudian, kita tahu bahwa kita tinjau si yang titik ini sekarang. 15/2 kurang V1 kurangi 15/2, 7,5 kan, dibagi 16, ditambah V1 kurangi 0/24 sama dengan 0. Ini kita kalikan 48, akhirnya dapat 3 kali V1 min 15/2 ditambah 2 V1 sama dengan 0. Nah, ini jadinya 3 V1 plus 2 V1 sama dengan 45/2. Ini ya ini apa dikalikan terus dipindahkan. Habis itu nanti ketemu 5 V1 sama dengan 45/2, V1 sama dengan 9/2 volt. Ya, kita dapat V1. Nah, berarti V2 juga 9/2 volt kan? Karena V1 sama dengan V2. Kita udah dapat ini. Nah, sekarang kita lanjut ke not A. Tapi sebelum itu, kita tahu kalau V0 itu sama dengan VA min 0. Kenapa? Karena ini kan A, yang ini terminal satunya terhubung ke ground potensialnya 0, VA kurangi 0, VA kurangi 0, berarti ya VA, V0-nya sama dengan VA. Nah, sekarang kita lanjut ke yang meninjau not A, VA kurangi 0/12 ditambah VA kurangi V2 per 8 sama dengan 0. Nah, ini kita kita sederhanakan, terus kita substitusi, VA-nya kan sama dengan V0. Jadi kita masukkan V0/12 ditambah V0 min V2 per 8 sama dengan 0 kalikan 12, kalikan 24, 2 V0 plus 3 V0 min 3 V2 sama dengan 0, akhirnya 5 V0 sama dengan 3 V2. Kita tahu V2-nya 9/2, kita substitusikan 3 kali 9/2, 5 V0 sama dengan 3 kali 9 per 2 kali 5, akhirnya ketemu 2,7 volt. Dan karena ini juga soal ganjil, ini ada punjaunya juga di Sadiku halaman belakang. Nah, itu jawabannya juga segini, 2,7 volt. Dan ketemu pas. Jadi, itu caranya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena ini kan memang karena kayak rangkaian ini awalnya kelihatan tricky kan, tapi ternyata node analisisnya cuma segini, ternyata nggak ya nggak yang genap nggak ada. Kayak itu memang kayaknya kebanyakan buku kayak gitu sih, kayak Chang itu juga soal genap doang, nggak ada yang ganjil. Purcell itu juga ganjil doang, nggak ada yang genap. Jadi kayaknya memang kebanyakan buku teks itu cuma setengahnya doang yang dikasih punjau. Jadi gitu sih. KBF 2 stay tune. KBF 2 bakal ada pembahasan, stay tune. Oh, oke. Kalau yang di buku Sadikunya sendiri sih cuma ada soal ganjil, tapi kalau ada orang lain yang bikin punya jawaban ya bisa aja di sini. Tapi aku nggak punya punjau semua nomor. Ini ada yang bilang kalau punya punjau semua nomor. Aku nggak punya. Tapi kalau ada yang apa? Oke, thank you. Nah, jadi ada yang tanya lagi nggak? Nah, ini udah ada beberapa yang tanya. Oke, jadi kita kalau masih belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Jadi, ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Jadi kita lanjut ke soal selanjutnya, ini soal 40. Nah, jadi yang pertama, kita bisa anggap ini sebagai satu node. Kenapa? Karena mereka saling paralel, sehingga potensial mereka sama. Oke, kita namakan mereka C misalnya. Nah, karena ini terhubung dengan ground, maka D itu juga potensialnya 0. Maka VC sama dengan VD sama dengan 0. Oke, kita udah dapat itu.
Ini ya untuk mempermudah, katakanlah node D ini terhubung dengan ground, akhirnya di 0. Nah, jadi kita udah dapat itu. Sekarang kita bisa lanjut ke node analisisnya. Jadi katakanlah ini tuh A, katakanlah ini tuh B, sehingga nanti dapat ini. Nah, kita tahu bahwa V0 sama dengan VB min 0, sama dengan VB. Kemudian kita tahu, nggak sih, kita belum tahu apa-apa lagi. Anyways, jadi kita udah dapat itu. Sekarang kita lanjut. Nah, V1, nah ini kalau kita lihat soalnya memang jawabannya nanti dalam variabel dalam V1 dan V2. Jadi kita cari sekarang, kita tinjau notenya dulu. VC min V1 per 100K, ditambah VC min V2 per 100K, ditambah VC min VA per 200K. Sama dengan 0. Ini dikalikan 200K. VC min VA sama dengan 0, ini 2 VC min V2, ini 2 VC min V1. Nah, sekarang kita bisa mulai masukkan lah apa fakta bahwa VC itu sama dengan 0. Ini kita masukkan, jadinya ini min 2V1, min 2V2, min VA sama dengan 0. Oke, kita dapat itu. Nah, sekarang, oke, terus habis itu, kita juga tahu bahwa VA dikurangi, kita sekarang tinjau VB ya. Kita tinjau yang node B. VB kurangi VA per 10 ditambah VB min 0 per 40 sama dengan 0. Nah, kita kalikan 40, terus habis itu nanti VB min 0, 4 VB min 4 VA plus, oke, nanti 5 VB sama dengan 4 VA. Nah, kita udah dapat ini. Sekarang yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah V0 dalam V1 dan V2. Kita tahu kalau V0 itu adalah VB kan? Nah, jadi kita perlu untuk menyubstitusikan si VA-nya. VA sama dengan min VA sama dengan 2V1, 2 kali V1 plus 2 kali plus V2. Habis itu VA sama dengan min 2 V1 plus V2. Kita masukkan ke sini 5 VB sama dengan 4 min 8 kali V1 plus V2. Nah, oke, 5 VB sekian. Kita tahu V0 sama dengan VB, jadi kita substitusikan 5 V0 sama dengan min 8 V1 plus V2. V0 sama dengan min 8 per 5 kali V1 plus V2. Udah. Kita dapat sekarang. Jadi ini memang kayak kelihatan kompleks, tapi ternyata nggak, tapi ternyata sederhana. Jadi kalau misalnya di UTS, ketemu soal yang kelihatannya memang rumit ya, tapi jangan takut karena ya selama not analisisnya benar, nanti insya Allah dapat hasil yang benar juga. Oke, jadi ada pertanyaan atau oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini tinggal kalau nggak ada pertanyaan, ini kompleks. Ini rangkaiannya nggak sepele ya. Nah, jadi aku bakal pelan lagi. Kayaknya dari tadi aku agak terlalu cepat. Nah, kita mulai dengan ini dulu. Ini A. Kita gambar ini semua node yang ada. Ini A, ini B, ini C, ini dan ini V0. Oke. Terus habis itu ini D. Oke, itu kayaknya sudah semua node. Nah, yang pertama kita tahu bahwa VD sama dengan VC. Oke, kita tahu itu dulu. Yang kedua, kita misalkan ini E. Kita tahu bahwa VE sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa mulai melakukan perhitungan. Kita bisa mulai melakukan node analisis. Ingat juga bahwa di sini nggak ada arus. Di sini juga nggak ada arus. Sesuai dengan open ideal. Maka ya udah,
Maka ya nanti di sini VC cuma ada VC min VB, VC min V0 doang. Nah, sekarang kita mulai node analisis. Ini memang kompleks ya. VA kurangi 10. Oke, ini aku misalin deh. 10 milivolt, ini aku misalkan sebuah variabel, misalnya ini F. VA min VS per 40K ditambah VA min VE per 60K ditambah VA min VD per 20K sama dengan 0. Oke, kita tahu bahwa VE itu 0, jadinya kita tahu bahwa VE itu 0 yang pertama. Kemudian kita bisa kalikan ini dengan 80K. Kita bisa kalikan dengan 120K. Nanti kita dapat 6 kali VA min VD, 2 kali VA, karena VE-nya 0, ini 3 kali VA min VS. Kita udah dapat itu. Kita dapat persamaan ini. Oke. Nah, yang oke, itu udah A. Sekarang yang E itu ada VE kurangi VB per 30K ditambah VE min VA per 60K sama dengan 0. Ini kalikan 60K. VE min VA. 2 VE min VB. 3 VE min 2 VB min VA. Sama dengan 0. Oke, kita dapat E. Sekarang kita lanjut ke B. B. Oke, B. Nah, F itu kan sebuah node yang di luar gini ya. Ini kayaknya aku nggak bakalan hitung. Aku kayaknya nggak bakalan hitung si F sih. Soalnya kita nggak tahu ini dari sini ada arus berapa. Anyways, jadi kita lanjut ke yang B, VB min VF per 10K ditambah VB min VE per 30K ditambah VB min VC per 20K sama dengan 0. Kita mendingan ini gini deh. Ini aku ratain dulu ya. 5 VA. Oh enggak, ini jadinya 11 ya. 3 kali 2, 3 tambah 2 tambah 6, 11 VA. Kurangi 6 VD, kurangi 3 VS, sama dengan 0. Kita dapat ini min VA, ini min 2 VB, ini min 3 VE, sama dengan 0. Oke, kita rapikan dulu sedikit. Kita atur sedikit anunya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Ini VB min VC, jangan lupa. Nah, VC-nya 0, kita, enggak, VC-nya 0. Sebenarnya, ya VC-nya 0. Kita belum tahu VC-nya berapa, karena biasanya sih ke ground, tapi ini kan ada hambatan, jadi kita nggak bisa langsung asumsikan gitu. Kita kalikan 60 kan. 2 kali VB min VE plus 3 VB kali VB min VC sama dengan 0. Ini 60, ini 6 kali VB min VS. Nah, kita rapikan lagi, ini 6 tambah 2 tambah 3, jadinya 11 VB min 2 VE. Oke, VE-nya kan 0, jadi kita bisa abaikan itu. Terus VB min VC plus 3 VC min 3 VC min 6 VF sama dengan 0. Oke, kita udah dapat itu. Sekarang kita lanjut ke D. Ya, ini memang cuma node analisis doang. VD kurangi K per 20K plus VD min 0 per 80. Ingat kalau di sini nggak ada arus. Jadi ya udah, ini arusnya cuma dari sini dan sini doang. Sama kayak C juga nggak ada kan tadi. Nggak, C belum kita hitung. Ini jadi ini kali 80 kan. Ini nanti jadi VD. Ini 4 VD min 4 VA plus 5 VD sama dengan 4 VA.
Nah, ini aku anu deh, biar lebih gampang. Ini min 4 VA plus VD sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke yang C, VC min VB per 20K ditambah VC min V0 per 80K. 4 VC min 4 VB plus VC min V0 sama dengan 0. Nah, ini nanti jadi 5 VC, ini min 4 VB, min V0 sama dengan 0. Oke, sekarang kita udah dapat banyak persamaan. Kita bisa mulai substitusikan persamaan yang kita tahu. Kita tahu bahwa VD sama dengan VC, jadi kita ganti semua VD dengan apa namanya dengan VC. Ini 11 VA kurangi 6 VC kurangi 3 VF. Nah, VF kita tahu adalah 10 milivolt. Kita sebut itu sebagai min 3 kali 10 per K. K itu 1000 sama dengan 0. Berarti kan ini nanti jadi 11 VA min 6 VC sama dengan 30 per K. Oke, kita tahu kalau VE-nya itu 0, kita bisa mulai ini kita ubah persamaan min VE min 2 VD sama dengan 0, karena VE-nya hilang. Ini sudah, nah ini juga bisa kita rapikan 11 VD min 3 VT min 6 kali 10 per K. Sama dengan 0. Sama dengan 60 per K. Nah, sekarang kita udah dapat sederet persamaan. Sekarang kita tinggal menyelesaikan mereka. Nah, gimana cara kita menyelesaikan mereka? Seperti biasanya, kita akan menggunakan matriks kalkulator. Nah, di sini kalau kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada A, B, C, D, terus O. Jadi ada 4 ya, ada 4 variabel. Nah, sekarang kita sepakati kalau VA itu X, VB itu Y, VC itu Z, dan V0 itu A. Sekarang kita masukkan ke matriks kalkulator. Kita mulai dari persamaan yang ini dulu. Ya, ini memang biasanya kita ke matriks kalkulator. Sebentar. Nah, ini. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke matriks kalkulator, terus nanti bakalan dapat V0-nya sekian. Kalau aku biasa pakai simbolet, ini nggak usah anu ya, apa masukin ke matriks itu menyelesaikan. Tapi intinya nanti kita bakal dapat persamaannya. Kita bakal dapat nilai dari V0-nya dari sini. Jadi ini bisa dimasukin sendiri, terus nanti bakal dapat. Anyways, jadi itu soal yang ini. Sekarang kita istirahat dulu, istirahat 10 menit kayak biasanya. Supaya ya istirahat dulu.
Oke, karena sudah selesai, kita sekarang lanjut mengerjakan soal ini. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu ya ini juga nguli note-nya. Cuma dan cara ngerjainnya juga apa ya? Ya sama-sama gitu doang. Cuma sekarang ada op-amp-nya ada dua. Nah, kita cukup op-amp yang ada dua itu jangan membuat kita jadi panik karena ya prinsip yang sama masih berlaku. Prinsip op-amp ideal yang tadi aku sebutkan masih berlaku. Jadi kalau misalkan kita gambar ini ya, ini itu kan saling paralel sehingga mereka bisa menjadi apa ya, not yang sama, digabung gitu lah. Sebut saja mereka ini G. Nah, kalau kita perhatikan di non-inverting input ini kan tersambung langsung dengan ground ya, paralel dengan ground, sehingga potensialnya di sini itu kan sama dengan nol, itu sama dengan nol. Berarti potensial di G itu juga nol karena ya itu tadi prinsip dari ideal op amp. Nah, oke, jadi kita udah dapat kalau si VG itu sama dengan nol. Nah, sekarang kita lihat lagi ini VE. Nah, kita tahu bahwa VE, bahwa E, bahwa F itu voltasenya pasti sama dengan VE. Karena ya itu tadi ini terhubung dengan si apa namanya? Dengan salah satu input, ini juga terhubung dengan salah satu input karena ini open yang sama. Berarti ya voltase di sini itu pasti sama dengan voltase yang di sini ideal op amp. Sekali lagi ideal op amp prinsipnya kayak gitu. Nah, selain itu kita juga jangan lupa kalau nantinya kalau kita melakukan node analisis di G di sini itu nggak bakal ada arus di bagian yang kecil ini nggak bakalan ada arus. Jadi nggak usah. Jadi uh, jadi cukup menghitung arus yang ke sini, sama arus yang ke sini, gitu. Kalau not analisisnya nanti. Nah, jadi itu yang G, kita tahu VE. Nah, kemudian kita sekarang mencari, nah ini kurang jelas kan, aku perjelas ini V0, ini Vs. Nah, V0 itu sama dengan VC, VC, min VD. Kemudian kita tahu kalau VD itu sama dengan 0, karena dia terhubung ke ground. Ini terhubung ke ground, dia paralel dengan ground, sehingga VD-nya 0, sehingga ini sama dengan VT. Sementara VS itu sama dengan VA kurang VB. VB-nya kita tahu juga terhubung dengan ground, dia 0 jadinya. Nah, kita udah dapat VA kurang 0 sama dengan VA. Nah, ini nanti kita udah dapat secara bersamaan kan. Kita bisa tinggal melakukan node analisis saja. Nah, sama kayak tadi, kalau misalkan kita node analisis ini semuanya bakalan mulia. Kita banyak sekali yang node analisis kan. Tapi aku bakal kasih persamaannya aja. VG min VA per R. Ini kebetulan bagus ya. R. VG min VF per R. Ini hambatannya sama semua, jadi lebih enak gitu. Oke, kita R. Nanti kita dapat terus nanti jadi ya itulah. Terus habis itu kita udah dapet G, kita sekarang coba cek di C. Nah, PC min VG per R ditambah, oh enggak, jangan C deh. Jadi gini, kita itu tidak tahu kan, kita tidak tahu arus yang keluar dari op amp ini berapa. Oke, dan kita nggak tahu arus yang keluar dari op amp ini berapa. Ini kan ada I output sekian kan, kita nggak tahu berapa arusnya. Jadi kan kita nggak tahu, intinya kita nggak tahu ini arus yang keluar dari sini itu berapa, arus yang keluar dari sini itu berapa. Solusinya adalah kita jangan melihat node yang itu, kita jangan melihat node yang berhubungan langsung dengan si op amp ini. Jadi kita lanjut, kita nggak bisa lihat node C karena ya itu ada arus yang kita nggak tahu berapa besarnya. Kita juga nggak tahu arus yang ke F ini berapa dari si op amp ini.
Jadi kita nggak bisa lihat itu, kita ke yang lain. VE min VE min VC per R tambah VE min 0 per R sama dengan 0. Ini kita nggak bisa apa? Ini nggak ada arus. Jadi ya udah, cuma ini doang arusnya. Cuma arus yang ke sini sama arus yang ke sini doang. Nah, kalikan R VE min VC plus VE sama dengan 0 sama dengan 0, 2 VE sama min VC sama dengan 0. Nah, ini aku rapiin ya. Min VA plus min VF min VA, min VC, min VF plus 3 VC sama dengan 0. Oke, kita udah dapat segitu dari E dan dari G. Nah, ini memang nggak cukup kalau misalnya kita ingin mencari voltase dari masing-masing. Ini nggak cukup. Tapi yang ditanya bukan voltase dari masing-masing, yang ditanya itu voltase dari V0 per Vs. Yang ditanya itu apa berarti? Yang ditanya adalah Vc per Va. Ingat, ini V0 sama dengan Vc, Vs sama dengan Va. Berarti yang ditanya, berarti V0 per Vs sama dengan Vc per Va. Nah, yang ditanya Vc per Va, jadi kita harus gimana caranya supaya si Vf, 3 Vg, ini kan udah ada ya, V-nya udah dapet. Ini gimana caranya supaya mereka udah nggak ada gitu kan. Nah, kita jangan lupa kalau Vg itu sama dengan 0 dan Vf sama dengan Ve. Sekarang waktunya kita mensubstitusikan Va min Vc min Vf sama dengan 0. Vg-nya hilang. Kemudian ini jadi Vf kurangi Vc sama dengan 0. Nah, kita udah dapatkan min Va min Vc sama dengan Vf. Kita bisa substitusikan sekarang 2 min Va min Vc min Vc sama dengan 0. Akhirnya dapat min 2 Va min 2 Vc min Vc sama dengan 0. Min 3 Vc sama dengan min 2 Va. Akhirnya ketemu Vc per Va sama dengan 2 per 3. Nah, jadi ini Vg sama dengan 0 ini nih. Ada yang nanya, Vg kenapa kok 0? Karena ini kan terhubung yang apa non-inverting input ini terhubung dengan ground kan. Jadi dia potensialnya di sini 0. Potensial di sini V sama dengan 0. Nah, karena V sama dengan 0 di sini, berarti di G yang juga ini juga 0 dia. Potensial di G juga 0 karena yang di sininya 0. Karena nah kenapa kok kayak gitu? Kita kembali lagi ke persamaan untuk ideal op amp di sini. Nah, ini V1 sama dengan V2. Ini V1, ini V2 gitu. Jadi itu alasannya kenapa VG sama dengan 0. Nah, jadi take away yang penting menurutku di sini itu adalah ini itu kan terhubung langsung sama op amp. Ini aku udah bilang, tapi aku ulang lagi. Ini kan terhubung langsung sama op amp ya. Ini terhubung langsung sama op amp. Kita nggak tahu arus yang dari op amp ini berapa. Kita nggak tahu. Sehingga F ini kita nggak bisa analisis nodal. C ini juga nggak bisa. Kita nggak tahu arus dari sini itu berapa. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu arus dari op amp ini berapa. Sama kayak ketika kita analisis node, terus habis itu ada sumber tegangan kayak gini. Misalnya ini D, ini A, kita nggak bisa analisis D, kita nggak bisa analisis D sendiri. Kita nggak tahu arus yang dari sumber tegangan ini berapa. Iya kan? Kita nggak tahu. Sama halnya kayak gitu. Jadinya kita nggak bisa analisis, kita nggak bisa meninjau node C. Kita nggak tahu arus yang dari si op amp ini berapa. Kita juga nggak tahu. Kita juga sama halnya dengan node F, kita nggak tahu arus dari si op amp ini berapa. Jadi kita cuma bisa ninjau G sama E doang gitu. Dan apa namanya? Memang benar kita nggak bisa tahu berapa tegangannya, tegangan semuanya dengan meninjau G sama meninjau G sama E doang. Memang benar.
Tapi faktanya ini juga nggak komplit kan, tegangannya kita nggak tahu, kita nggak dikasih PS ini berapa, kita nggak dikasih tahu ini berapa. Jadi ya emang gitu, kita cuma bisa tahu ini doang. Ini aku substitusi balik deh biar nggak bingung. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi mungkin? Kurang lebih gitu sih. Kayak yang penting itu tentang prinsip ideal OPM tadi. Arusnya di sini nggak ada, arus yang masuk ke sini nggak ada, arus yang masuk ke sini nggak ada. Terus potensialnya sama antara dua outputnya. Kemudian kita nggak bisa menganalisis node apa namanya node yang berhubungan langsung sama si OPM-nya karena kita nggak tahu arusnya berapa. Jadi gitu. Takeaway yang penting. Dan apa ngerjain node ngerjain soal yang ada OPM-nya pasti juga dari sini. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ini semakin kompleks lagi. Kali ini ada beberapa op-amp. Nah, kita sekali lagi, kalau ada beberapa op-amp kayak ini, kita tidak perlu panik. Ini kita tetap ingat saja prinsip-prinsip yang tadi. VS1, oke. Nah, ini misalkan A, ini misalkan B, ini misalkan C, ini misalkan D. Oke, kita tahu ini misalkan E. Kita tahu bahwa VD sama dengan V. Kita tak misalkan ini itu F. Kita tahu bahwa VC sama dengan TF. Kita tahu bahwa VA sama dengan 0 karena ini kan ini sama, ini yang satu ke ground berarti VA-nya juga 0 karena ground itu 0 kan potensialnya. Ini terhubung sama ini. Oh, 9. Oh, bukan aku bilang. Ini bukan VC. Ini oh sebentar ini sama ya. Bentar. VC ini bisa di-extend lah, kurang lebih kayak gini. Karena ya ini kan paralel. Terus ini nggak ada elemen, jadi kayak bisa di-extend ke sini lah. Jadinya, nah yang satunya itu kan ke ground juga. Jadinya VC sama dengan 0. Gitu. Oke, jadi kita udah dapat sekian banyak persamaan yang bisa menyederhanakan ini. Sekarang yang perlu kita lakukan cuma mencari V0 doang. Nah, ini kita tinggal apa namanya? Kita tinggal tinjau node E. Ya, ini kayak yang aku bilang tadi, kita nggak bisa tinjau node D gitu, nggak bisa. Tapi kita karena node D ini berhubungan langsung dengan si op-amp-nya. Kita nggak tahu arus yang dari op-amp ini berapa. Jadi kita uh, nggak bisa ninjau yang ini. Nggak bisa ninjau yang ini. Kita cuma bisa ninjau node E, node C, terus node A. Udah. Nanti kita bakalan dapat 3 persamaan dan kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 variabel. Tapi karena duanya kita udah tahu. Terus berarti kan tinggal 4. Terus habis itu kita ada variabel lain yang sama nilainya. Jadinya kita sebetulnya cuma ada 3 variabel doang kan jadinya. Akhirnya kita bakal bisa dapat si V0 ini walaupun kita cuma bisa ninjau node ini doang. Node 3 node ini doang. Gitu. Tapi sebetulnya ini dikasih tahu apa enggak sih? Apa? Enggak, aku coba buka di tadi. Ini dikasih tahu apa enggak ya? VS1, VS2-nya berapa? Ini nomor 57. Oke. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadinya nanti kita bisa dapat nilainya. Nah, kita ya apa ngerjainnya kurang lebih gitu-gitu aja. Kita dapatkan persamaan ini dulu dengan mengetahui prinsip-prinsip dari op-amp ideal. Terus nanti kita gambar node-nya, kita node analisis, kita nguli persamaan linear, terus masukkan ke kalkulator matriks, nanti dapat nilai dari nilai yang diminta, nilai V0 yang diminta. Gitu. Tapi jujur ini kayaknya
bakalan dijawab dalam VS1 dan VS2 nih. Karena ya itu nilai V0-nya pasti bergantung sama ini, dan kita kan nggak dikasih tahu VS1 sama VS2-nya berapa. Jadi kayaknya nanti jawabannya bakalan dalam ini, dalam VS1, dalam VS2. Gitu. Oke, jadi kalau nonton orang ngerjain block analisis dan unit persamaan linear kayaknya membosankan. Jadi kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Yang penting kita tahu cara ngitungnya gimana. Kita lanjut ke yang ini deh. Nah, ini lebih kompleks. Karena satu lagi, ini G. Nah, kita tidak usah panik kalau ketemu hal kayak gini. Kita ingat saja bahwa G itu sama dengan 1/R. G itu apa? G itu adalah konduktansi. Ini aku lupa kalau ada satuannya atau enggak, tapi pokoknya dia konduktansi, dan G itu adalah 1/R. Seperti namanya, dia itu adalah kebalikan dari resistansi. Konduktansi kebalikan dari resistansi. Dia adalah 1/R. Jadi nanti kalau misalnya kita nyari biasanya kan kita delta V per R gitu kan, kalau data analisis VA, min VB per R. Nah, kalau pakai ada konduktansi ini lebih enak, karena bisa langsung G, karena dia kan 1/R ya. G kali VA min VB gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita aplikasikan. Nah, ini kalau kalian lihat, ini tuh maksudnya apa? Ini tuh berarti dia kayak lompat gitu loh, kabelnya lompat, dia nggak berhubungan dengan ini. Kalau misalnya ini kan saling berhubungan berarti. Ini terhubung sama ini, terhubung sama ini, terhubung sama ini gitu kan. Kalau misalnya ada simbol kayak gini, berarti ini yang di sini itu nggak berhubungan dengan yang ini gitu. Dia lompat gitulah istilahnya. Sebenarnya tuh kelihatan ya dari sini, dia kayak lompat gitu, jadinya nggak terhubung langsung sama kabel yang bawah. Jadi itu maksudnya ini. Oke, jadi kita lanjut. Ini katakanlah A, katakanlah B, ini sebentar, bentar. Ini bisa kita buat satu node besar ya. Nah, karena mereka saling paralel, di titik-titik ini saling paralel. Kemudian kita tahu bahwa si ini itu kan antara yang aku kotain ini dengan A itu kan nggak ada apa-apa ya. Maka kita bisa buat ini tuh bersambung langsung kayak gini. Karena mereka sama potensialnya, sama-sama A. Nah, kita lanjut, ini misalkan C, ini misalkan D, ini misalkan E, ini F. Oke, udah. Nah, sekarang apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah D itu kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena titik-titik ini saling paralel. Kemudian kita juga tahu bahwa ya C itu juga sebenarnya kalau digambar ya kayak gini. Tapi untuk praktisnya kita taruh titik aja. Walaupun sebenarnya ini juga potensialnya sama gitu. Nah, kita udah tahu ini. Sekarang kita bisa dapatkan persamaan yang dari prinsip op-amp ideal. Kita tahu kalau VD itu, kalau lihat ini kan ini itu terhubung sama ground. Berarti ini nol potensialnya. Kalau ini potensialnya nol, berarti VD juga nol. Nah, kalau VD-nya nol, oke, kita dapat. Sekarang ini nol. Ini ke ground kan, dia salah satu inputnya. Berarti VC juga nol. Kita dapat itu. Sekarang, oke, udah ya. VD udah dapat nol, VC udah dapat nol. Sekarang kayaknya udah sih, nanti si F ini terhubung langsung ke C. Terus udah, kita udah dapat persamaan ini. Kita tinggal meninjau node-nya aja. Kita bisa, nah kita perhatikan di sini kalau E itu terhubung langsung sama op-amp, dan kita nggak tahu arus dari sini itu berapa. Jadi kita nggak bisa ninjau node E. Kita juga nggak bisa langsung meninjau node A, karena ya ini terhubung langsung sama op-amp, kita nggak bisa ninjau sama sekali. Jadi yang bisa kita tinjau adalah node F, node D, node C, udah itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada A, bentar, ini jangan lupa juga bahwa VB itu sama dengan 0, karena dia terhubung langsung sama dengan ground.
Kemudian V0, ini V0 ya, ini kurang jelas. V0 itu sama dengan VA min VB, sama dengan VA min 0, sama dengan VA. Nah, berarti kan kalau di sini itu berarti ada berapa? Ada satu, ada A, B, C, D, E, F. Ada 5 variabel. Tapi kita udah tahu nilai dari 3 variabel tersebut. Kita udah tahu VD, kita udah tahu VC, udah tahu VB. Nah, ya, oh nggak ada 6, ada 6. Nah, sampai F kan. Nah, dari 6 itu kita udah tahu nilai dari ketiganya ya. Sementara kita bisa meninjau not ini. Berarti kan ada 3 persamaan. Berarti kita sudah cukup, kita punya persamaan yang cukup untuk semua variabelnya. Karena dari persamaan OPM ideal, kita tahu, kita dapatkan ini. Sehingga nggak perlu semua persamaan. Nggak perlu meninjau semua not. Kita jadinya walaupun kita nggak bisa ninjau not E, kita nggak bisa ninjau not A, itu bukan masalah. Karena kita dapat ini, sehingga butuh persamaan yang sedikit. Gitu. Nah, jadi ya itu apa nguli ya. Cuma ini tinggal nguli not analysis doang. Jadi kan membosankan ya kalau ditonton. Dan aku yakin kita semua juga bisa not analysis. Kayak dari tadi kan aku pakai not analysis juga. Jadi kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Oh, soal selanjutnya udah habis. Ya, jadi kayaknya ini memang termasuk soal yang udah rumit ya. Karena kalau kita lihat di tadi itu dia sampai 93, ada 93 soal di note apa OPM ini. Ada 93 soal, ini udah soal ke-64. Jadi selanjutnya ya bakalan lebih kompleks. Kalau kalian punya Sadiku ya, kalian bisa cek soal 67, soal 70 itu lebih kompleks lagi. Itu OPM-nya sampai ada 4, ada 3, ada banyak lah di sini. OPM-nya bisa sampai banyak. Nah, tapi prinsip ngerjain mereka semua itu sama. Prinsipnya kita ingat kembali yang ini, ideal OPM. Nanti ngerjain OPM sebanyak apapun, nanti balik ke sini lagi. Balik ke persamaan ini, persamaan ini. Terus habis itu aplikasikan kerangkaiannya, nanti dapat sederet persamaan, kita analisis, dapat persamaan lagi, kita masukkan kalkulator matriks, kita dapat nilai yang diminta. Gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat Sadiku juga, itu kan dibedakan ya. Banyak tipe-tipe OPM itu dibedakan berdasarkan sirkuitnya, ada yang non-inverting, ada yang inverting, dan seterusnya. Nah, itu aku juga nggak hafal rumusnya, dan jujur nggak perlu hafal, kita cuma perlu lihat tabel yang ada di halaman 200. Di halaman 200 itu udah ada summary-nya, OPM-nya apa aja, persamaannya apa aja. Tapi semua OPM-nya apa aja dan rumus untuk OPM, untuk tiap jenis OPM itu apa, kayak gimana, rumusnya itu ada di halaman 200 tadi itu. Nah, tapi semua rumus-rumus itu diturunkan dari ini, balik lagi ke sini. Ke I1 sama dengan 0, I2 sama dengan 0, V1 sama dengan V2, terus nanti di note analisis dapat rumus-rumus itu. Jadi, kalau aku sih lebih suka kalau langsung pakai note analisis biasa ya, walaupun sebetulnya di soal-soal ini kayaknya kita bisa menggunakan beberapa rumus itu, soalnya lebih versatile gitu, pakai note analisis, karena mau seaneh apapun soalnya pasti bisa pakai note analisis, kita aplikasikan si persamaan OPM ideal ini, V1 sama dengan V2, V1 sama dengan 0, I2 sama dengan 0, dan note analisis pasti bakal bisa gini. Kalau rumus ini kan ada agaknya spesifik gitu sirkuitnya, dan kalau aku nggak terlalu suka langsung pakai rumus gitu, soalnya kalau sirkuitnya beda gini. Tapi kalau misalnya pas tes ya silakan dibuka aja halaman 200 ini. Siapa tahu bisa berubah. Jadi gitu sih jadi itu aja sih. Ada yang ditanyain nggak? Mungkin ada pertanyaan yang mengganjal gitu atau semacamnya. Oke, ada yang nanya untuk soal terakhir itu VF dan VS. VS yang mana? Yang ini ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Ya, benar. Jadi gini. Ini ada persamaan satu lagi yang aku belum kasih. Aku tadi luput ya. Kita perhatikan di sini bahwa VS
itu terhubung langsung dengan si VS. Berarti dan apa kutub negatifnya terhubung dengan ground ya. Berarti apa? Berarti VS sama dengan VS. Gitu. Jadinya nanti waktu analisis nodal kita tulis saja VF min VD per apa namanya? Nanti pas kita meninjau not F ya. VF kurangi VD kali G1. Ingat ini konduktansi ya, 1 per R. Ditambah VF ditambah VF dikurangi VC kali G. Nah, nanti VF-nya kalau udah dapat semua bersamanya, nanti VF-nya tinggal substitusi ini, terus nanti bakal bisa dapat kan, apa namanya, VO per VS. Gitu. Nah, sebagai tambahan juga gini, kalau node analisis biasa, kita anggap ini sebagai super node gitu kan. Kita apa ya, kita taruh node di antaranya, terus habis itu nanti semua arus yang masuk ke sini itu sama dengan semua arus yang keluar dari sini gitu kan. Karena si supernode ini masih tunduk kepada KCL. Itu memang benar. Tapi kenapa kok kayak yang aku tulis tadi VF-nya itu cuma ada apa namanya? Cuma VF min VD kalikan G terus habis itu ditambah VC ditambah apa? VF kurangi VC kalikan G. Nah, kenapa kok cuma ini doang? Kemana arus yang ini? Nah, perhatikan bahwa kita kembali lagi ke persamaan open ideal. Di sini nggak ada arus. Di sini nggak ada arus. Di sini juga nggak ada arus. Di sini jelas nggak ada arus karena ini open circuit. Berarti ya nggak ada arus di sini. Di sini juga nggak ada arus. Berarti ya udah persamanya ini doang. Gitu. Ya itu makasih ya udah gitu. Aku jadi sadar juga kalau itu ternyata aku juga sadar karena kalau misalnya di sini ada apa misalnya di sini ada tiba-tiba ada sumber arus ya. Entah kenapa ada sumber arus entah gimana ya pokoknya ada sumber arus terhubung kemana gitu terus nanti ada arus yang masuk ke sini ya berarti kita harus memperhitungkan arus tersebut pas kita ninjau not F harus ada I apa min I sekian gitu. Gitu karena kita anggap ini supernode. Cuman dalam kasus ini ya, kan nggak ada apa, karena di sini 0, di sini juga 0 harusnya, di sini juga 0 jelasnya. Akhirnya nggak ada arus yang masuk ke sini. Akhirnya arus yang ke sini juga nggak ada. Si F pun cuma ada arus yang ke sini dan ke sini doang gitu. Tapi hati-hati kalau di soal-soal. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Ya, ini kan ada banyak ya. Tinggal apa maksudnya kayak dari tadi ada banyak ya dan mungkin ada yang langsung bilang aja. Soal yang paling pertama ya ini ada yang nanya kayaknya tetap butuh ground nggak perlu kita yang ditanya itu kan fenol yang ditanya kan fenol kita tahu fenol itu kan apa ini terminal B terminal A fenolnya kan berarti VB min VA VC-nya VA kita tinggal kita tahu kalau ini harusnya jadinya ketika meninjau node analisis kita node analisis di node C ini ada arus masuk ini ada arus keluar terus nanti VC-nya bisa substitusi VA nanti karena VO itu terdefinisi dalam dalam VB dan VA kita nanti dapat VO gitu dan di soal memang nggak ada ground jadi aku agak ragu ya kalau mau pakai ground soalnya ya apa namanya
Soalnya nggak ada gambar ground. Jadi oke, jadi kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup tutorial sebaya hari ini. Makasih semuanya sudah datang dan ya semoga sukses bagi kita semua dalam UTS PAR besok hari lusa hari Jumat dan ya nanti ini rekamannya bakal sudah disebar ke tutorialnya juga. Terima kasih dan selamat malam sampai jumpa.